Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan topik selanjutnya di sistem informasi manajemen. Topik kita hari ini adalah tentang hardware. Hardware berarti kalau di Indonesia kan yaitu perangkat keras. Nah, tanpa komponen perangkat keras maka sistem informasi tidak akan bisa berjalan dengan baik. Perlu Anda ketahui bahwa sistem informasi manajemen itu membutuhkan 3 unsur. Pertama adalah software, yang kedua adalah hardware, yang ketiga adalah brandware. Brandware ini adalah manusia yang akan menjalankan sistem tersebut. Nah, dalam hardware ini sebenarnya sebagian dari Anda sudah mengetahui ya itu apa itu hardware dan sebagainya. Nah, ini adalah sifatnya adalah mengulang bagaimana sebenarnya hardware itu sangat penting perannya terhadap sistem informasi yang ada di sebuah perusahaan. Nah, seperti yang Anda lihat pada screen Anda, bahwa ini adalah sejarah dari evolusi komputer. Pertama itu komputer di generasi 1. Nah, di generasi 1 ini komputer itu ukurannya besar ya, seperti yang kita lihat, ukurannya besar. Nah, ini adalah seluruhnya komputer. Bahkan kalau Anda cari di internet lagi, itu ada yang ukurannya sebesar ruangan satu kelas. Nah, yang terdiri dari ada CPU-nya, ada memorinya, ada hard disk-nya, dan sebagainya. Bahkan zaman dulu displaynya cuma kecil ya, dibandingkan sistem yang mensupport dari komputer tersebut. Lanjut ke generasi kedua. Nah, generasi ini lebih baik lah daripada generasi 1, tapi masih memiliki ukuran yang cukup besar ya. Coba Anda lihatkan perspektif orang ini dengan orang yang ini. Nah, dilihat bahwa begitu luas tempat yang dibutuhkan, ruangan yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah komputer. Nah, di sesi ketiga atau di generasi ketiga sudah makin mengecil tapi tetap membutuhkan space ya, ini hard disk-nya. Nah, ini ruang kendalinya juga cukup besar. Nah, di generasi keempat sudah mulai mengecil ya. Nah, seperti mesin fotokopi, tapi juga cukup besar dan tidak tidak easy to bring ya, tidak mobile komputer. Nah, jadi dia harus diletakkan di satu tempat dan tidak bisa dipindahkan ke tempat satu ke tempat yang lain. Di generasi kelima sudah semakin bagus. Nah, di generasi kelima ini sudah ada desktopnya, sudah ada keyboardnya, sudah ada CPU-nya ya, atau personal PC-nya. Nah, ini sudah semakin bagus dan ini juga mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi di generasi berikutnya, generasi 6, ini sudah semakin maju ya. Anda bisa lihat seperti sekarang komputer generasi 6, coba lihat ya, ada nggak ya? Atau 7 ya. Nah, generasi 6 dan 7 ini sudah semakin canggih ya. Seperti ini bentuknya. Nah, seperti ini. Nah, ini generasi kelima masih ya. Sudah sangat bagus. Bahkan di 2021 ini sudah banyak perkembangan teknologi. Nah, seperti ini. Ini generasi ke-6 ya. Sudah banyak perkembangannya. Bahkan sudah ada diferensiasi produk dari sebuah komputer di generasi ke-6 atau di komputer 2021 saat sekarang ya. Nah, ini gambar-gambarnya ya, dan semakin mudah dibawa dan dan memiliki desain yang menarik,
Dan berbeda dengan sistem zaman dahulu, kalau zaman dahulu lebih besar sistemnya dibandingkan dengan displaynya. Kalau zaman sekarang displaynya yang besar, layar yang besar, tapi sistemnya semakin mengecil sehingga akan mudah dibawa ke mana-mana ya. Bahkan ada versi laptop, ada yang versi notebook dan sebagainya. Jadi seperti itu ya untuk penggunaan hardware khususnya pada perkembangan PC. Berikutnya, nah ini adalah kategori dari komputer ya. Jadi dikatakan dia adalah komputer jika terdiri dari 3 komponen. Pertama adalah harus ada mikrokomputer system. Nah, sifatnya ini adalah personal ya. Sifatnya adalah personal. Nah, ini komputer sistem ya. Personal komputer itu seperti yang ada displaynya, ada monitornya, ada CPU-nya, terus ada workstation-nya, terus ada personal digital assistant-nya, dan ada beberapa aplikasi di dalamnya. Dan ketika semakin membutuhkan data yang lebih banyak, maka dia masuk ke data mid-range system. Nah, mid-range system ini ada yang dibutuhkan adalah network server, mini computer, dan web server, dan multi-user system. Sebagai contoh, untuk network server ini, kalau Anda pergi ke warnet, ya, maka atau game online di warnet, nah itu sebenarnya dia menggunakan mid-range system. Mid-range system itu sifatnya adalah ketika orang lain yang membutuhkan data bisa mengakses dari sistem yang terintegrasi dengan main sistemnya. Seperti ini hanya bisa kapasitasnya di kantor, hanya personalnya paling banyak 10 orang ya, tidak sanggup dia kalau banyak karena web servernya terbatas ya. Tapi kalau yang mau bisa dibuka oleh seluruh orang, baik itu se-Indonesia, sedunia, maka harus menggunakan yang namanya mainframe system. Seperti Anda buka Google, seperti Anda buka website, seperti Anda buka Facebook, atau buka Instagram dan sebagainya, dia menggunakan mainframe sistemnya, jadi sistemnya sangat besar. Dan server bukan lagi network server ya, tapi server saking hebatnya, saking besarnya kapasitas yang bisa disediakan oleh server tersebut. Terus ada juga transaction processor server komputer ya. Nah, ini bisa digunakan biasanya oleh perusahaan-perusahaan besar ya. Kalau untuk mainframe system bisa Anda lihat di warnet ya, itu sebenarnya menggunakan mainframe system. Jadi dengan satu operator dan banyak komputer, jadi komputer-komputer tersebut bisa melihat data di main operatornya. Jadi ini jenis-jenis komputer, ada mikrokomputer adalah mikrokomputer kategori yang paling penting dari sistem komputer bagi pelaku bisnis dan pelanggan. Dan mikrokomputer dalam bentuk di bawah ini ya, bisa dalam bentuk handheld atau kalau Anda bisa lihat seperti pembayaran ya, atau penggunaan ATM. ATM itu sebenarnya dia menggunakan sistem ya, sistem komputer. Biasanya dia bisa tergantung kapasitas ATM-nya ya. Dia bisa menggunakan Windows 8 atau Windows 10 atau pakai Windows XP, ya, tergantung dari kapasitas dari ATM tersebut. Nah, semakin canggih ATM-nya, maka Windows-nya juga semakin bagus dan spesifikasi dari ATM itu juga bagus. Selain itu dia bisa menggunakan seperti familiar ya, netbook, laptop,
bisa digunakan juga untuk sebagai mikrokomputer. Ini sifatnya untuk personal ya. Ini juga laptop ya, dan PC ya, atau portable desktop juga termasuk ke dalam sistem mikrokomputer yang bisa digunakan oleh individu ya untuk mengakses data. Nah, ini adalah beberapa rekomendasi bagi yang ingin menggunakan hardware menjalankan sistem. Ada syarat-syarat minimum ya. Ini adalah syarat minimum yang harus dimiliki oleh komputer jika ingin menjalankan sistem informasi. Pertama, untuk bisnis prosesornya minimal 2-3 GHz, RAM-nya minimal 12, harddisknya 80 GB, layarnya 18 inci ya. Nah, dengan 18 inci ini maka akan mudah untuk mendisplay data-data yang dibutuhkan. Tapi untuk zaman sekarang ini sudah tidak digunakan lagi ya. Tidak ada lagi yang menjual RAM 12 GB, 512, terus harddisk 80 GB, tidak ada lagi ya. Seperti kita lihat Lenovo ya. Produk Lenovo yang bisnisnya ya, kita lihat Lenovo bisnisnya itu adalah Lenovo laptop. Ada beberapa yang bisa yang kita pilih di sini ya. Apakah mau yang versi untuk personal atau untuk yang digunakan di bisnis, atau ada yang juga digunakan untuk spek gamer. Jadi ini tergantung dari kemampuan dari perusahaan tersebut. Kita lihat di sini ada beberapa pilihan. Ada yang pilihan untuk bisnis, bisa menggunakan ThinkPad. Ada yang versi 2-in-1. 2-in-1 itu artinya adalah bisa menjadi bentuknya laptop, bisa bentuknya seperti netbook ya, atau seperti tablet. Atau bisa juga menggunakan laptop gaming, atau bisa menggunakan convertible laptop. Bisa juga 2-in-1 ya, yoga dan sebagainya. Nah, di sini dibagi menjadi beberapa kategori ya. Ini sebenarnya akan mempermudah konsumen untuk memilih produknya. Untuk kerja nanti akan diberikan, untuk edit foto ini rekomendasi laptopnya, untuk pelajar, untuk gaming, dan untuk seharian. Kita ambil contohnya untuk kerja, apa saja yang ditawarkan. Nah, ini dia ya. Ada ThinkBook. Nah, ini sebenarnya laptop-laptop yang dispesifikasikan untuk pekerja, ThinkPad. Nah, ini sebenarnya untuk kantoran ya. Biasanya dibelikan oleh kantor dan digunakan oleh karyawan untuk bekerja. Kalau yang untuk edit foto, apa yang direkomendasikan? Nah, ini ada beberapa yang direkomendasikan, bisa pakai iPad ya, gaming, baik 3 maupun 5. Bahkan ada yang versi terbaru ya, X1 Pro. Nah, ini lebih maju lagi teknologinya. Bahkan ada iPad, ada ThinkBook juga termasuk kategori sebagai komputer untuk hiburan ya. Atau untuk pelajar, apa yang direkomendasikan ada Google Chrome. Nah, ini speknya rendah-rendah ya, dan juga harganya terjangkau dibandingkan yang sebelumnya. Bahkan yang lebih mahal lagi yang ini ya. Nah, ini adalah bagus untuk bekerja di kantor ya, karena speknya sangat besar ya. Kita ambil contoh, misalnya ini speknya. Untuk melihat harganya, silahkan Anda cek di online shop ya. Bisa buka di Shopee, bisa buka di Lazada, bisa dibuka di e-commerce yang ada di Indonesia. Kita lihat speknya apa aja yang ditawarkan untuk ini sangat bagus untuk kerja ya. Jadi cepat proses dari pengolahan datanya. Tapi kalau misalnya laptopnya murah, maka ya akan lama ya proses perjalanan dari pekerjaan kita. Nah, misalnya salah satunya dia sudah pakai Ryzen 5 ya. Ryzen 5 itu hampir sama dengan Core i7.
sudah pakai GeForce RTX seri 30 ya, dan sudah Full HD 15 inci. Nah, ini adalah yang ditawarkan dari Lenovo. Sedangkan workstation-nya ada beberapa juga yang ditawarkannya, ada yang mobile workstation, ada yang desktop, ada yang semuanya ya. Ada mereknya ThinkPad atau ThinkStation. Jadi itu ya untuk nah seperti ini ya. Yang workstation biasanya untuk statistik. Nah, kalau kerja-kerja untuk penelitian kantor ya. Salah satunya Aston Martin menggunakan sistem ini workstation Lenovo untuk membuat mobil legendaris ya. Nah, ini workstation-nya ThinkPad. Oke, selanjutnya dan ini butuh investasi yang besar ya untuk menyediakan ini. Selanjutnya ada RAM. Kalau prosesor itu adalah otaknya ya. Bisa menggunakan Intel atau bisa menggunakan AMD Ryzen kalau zaman sekarang. Kalau Samsung, kalau RAM ini banyak ya penyedianya, salah satunya dari Samsung. Ini kapasitasnya ada yang 4 GB, ada yang 8 GB, ada yang 16 GB, bahkan ada yang 20 GB. Tergantung dari kebutuhan. Harddisk ada juga, ada yang 512, ada yang 1 tera. Ada juga yang versi SD ya. Sekarang lebih cepat daripada harddisk. Terus ada floppy, tapi sekarang tidak ada lagi ya, karena sudah digantikan oleh flash disk ya. Kalau ada berarti itu laptopnya masih jadul ya. Nah, ini adalah sistem skala jadi yang menengah atau Minrix system adalah seperjaringan yang tinggi dan sehingga yang dapat memproses banyak aplikasi ya. Sistem ini membantu ya. Jadi kalau Anda bikin website sangat membantu sekali Minrix system ini ya. Jadi untuk penyimpanan data, penyimpanan foto, penyimpanan database akan disimpan di sini. Salah satunya internet dan e-commerce. E-commerce dia menggunakan Minrix system ya. Jadi sistemnya menggunakan Minrix system. Ini salah satunya Minrix systemnya dari IBM ya. Pakai bahan Center E server milik IBM. Tapi sekarang mungkin sudah ada improvisasi blend centernya server milik IBM ya, menggunakan aplikasi yang lain. Blend server ya, server IBM yang terbaru. Harganya mahal ya. Coba ada nggak yang jual ya? Nah, ada. Bayangkannya, ada yang harganya 112 juta rupiah. Paling rendah, nggak ada ya, paling rendah 54,100 ya. Ini dia. Ada yang 3 juta, ya, ada yang 7 juta. Jadi semakin besar, websitenya, maka workstation-nya atau servernya juga semakin besar ya. Ini salah satunya. Harganya bisa sampai 100, termasuk Unilag ya. Unilag juga punya servernya, khususnya untuk penggunaan penyimpanan data di perpustakaan. Oke, masih lama ya. Kita lanjutkan. Sedangkan yang ini adalah yang skala besar ya, mainframe. Nah, seperti yang Anda lihat, ada IBM sebesar ini ya komputernya. Jadi untuk menampilkan data atau untuk pencarian data, mereka membutuhkan begitu banyak server ya, bahkan ukurannya sangat besar ya. Nah, ini adalah teknik konsep sistem komputer. Komputer itu harus ada ide inputnya ya.
Nah, inputnya seperti yang lihat, komputer itu harus punya keyboard, harus punya layar, harus punya pena, salah satunya ada mouse, pemindai dan lain-lain. Kalau pemrosesan harus ada CPU. Kalau nggak ada CPU nggak bisa jalan komputernya. Bisa seperti pakai Intel, baik dari yang Celeron sampai yang Intel i7 mungkin, i9 mungkin, i9. Kalau Ryzen-nya mungkin sampai Ryzen 7 ya, dari AMD. Terus untuk outputnya harus ada printer, ada speaker, ada visual sebagainya. Untuk penyimpanan bisa pakai hard disk, bisa pakai SSD, bisa pakai server. Pengendalian harus ada window-nya ya. Window-nya sekarang sudah berkembang ya. Window-nya yang terbaru adalah ini dia ya, spek tadi untuk server Lenovo. Yang sistem ada harganya 112 juta ya. Spesifikasinya seperti ini, prosesornya, memorinya, terus sistemnya, cardnya dan sebagainya. Bisa di-upgrade juga ya. Untuk Windows sekarang sudah tersedia Windows 11 ya. Dan bisa di-download di sistemnya ya, atau di website Windows itu sendiri. Jadi jika ada yang tertarik untuk menggunakan Windows 11, bisa menggunakan Windows 11 ini ya. Dan beberapa fitur ada yang baru dari Windows 11 ini, karena Windows ini sifatnya adalah sebagai pengendali. Nah, seperti yang dilihat, ini penampilan interface-nya. Nah, ini tampilan logonya, dan ini adalah tampilan dari layarnya ya. Nah, bisa multitasking, bisa banyak kegiatan dalam satu nih. Jadi ini bisa untuk video, ini bisa untuk browser, ini bisa nulis ketik ya. Jadi kita dalam satu aktivitas bisa melakukan banyak hal. Bisa mengetik, bisa juga buka video call, nah bisa juga melihat browser aplikasi lain ya. Ini sangat menarik. Jadi bisa live together ya. Nah, bisa juga connect, ini pakai Skype ya untuk menelpon. Ini dia untuk telepon ya, catch up. Jadi bisa kita nelpon sesama yang memiliki Windows. Nah, itu beberapa fitur ya. Untuk mendapatkannya bisa kalian cari di sini bagaimana cara mendapatkan versi Windows 11. Dan terakhir adalah konsep sistem komputer. Jadi inilah proses dari komputer ya. Jadi sebelum dia menghasilkan output dalam suatu foto, ya harus pertama adalah input. Inputnya tadi yang saya sampaikan ya. Ini inputnya, keyboard, layout dan sebagainya, ada proses dan sebagainya. Nah, CPU lah yang memproses kegiatan tersebut. Dan CPU ini bisa bekerja kalau ada prosesornya, kalau ada RAM-nya. Cache memory ini RAM ya, ada yang 8 GB, ada yang 4 GB, ada yang 16 GB, tergantung dari kapasitas. Terus harus ada juga SD ya, memori penyimpanan, baik yang hard disk maupun SD. Akhirnya adalah penyimpan data. Dan menggunakan, sekarang tidak ada lagi disket, mungkin sudah diganti. Sekarang sudah digantikan, bukan mungkin lagi ya, sekarang sudah digantikan dengan menggunakan disket magnetik atau unit pita, tidak lagi ya, sudah menggunakan hard disk. Bahkan sudah bisa menggunakan Google Drive, OneDrive, bisa menggunakan flash disk dan sebagainya untuk penyimpanan data. Dan untuk pengambilan data bisa disimpan melalui Google Drive. Nah, baru tampillah di layar output bisa masuk ke printer, bisa di print, bisa dibaca dan seterusnya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton hingga selesai, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.